Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semuanya? Ya alhamdulillah, semoga kita semua selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang tahu di sini kita akan belajar apa? Nah, ya jadi kita di sini akan belajar IPS, yaitu tentang materi lingkungan dari tema 1 subtema 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan dari anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu lingkungan? Ya, apakah ada? Nah, jadi lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang hidup di darat maupun di lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan keadaan bagaimana lingkungan fisik tersebut. Lingkungan singkatnya bisa dijelaskan seperti segala sesuatu yang ada di sekitar kita maupun yang mempengaruhi perkembangan hidup kita semua. Nah, pada suatu lingkungan itu terdapat dua komponen penting dalam pembentukan ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik. Nah, di sini apakah anak-anak ada yang tahu apa itu komponen biotik? Ya, apakah ada? Nah, jadi komponen biotik itu adalah komponen yang meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, virus, bakteri, dan lain sebagainya yang hidup di muka bumi ini ataupun di dunia ini. Nah, selanjutnya komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah lawan dari makhluk hidup, yaitu makhluk mati atau benda mati. Nah, jadi komponen abiotik adalah suatu komponen yang berupa benda mati yang bermanfaat bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya, seperti tanah, air, batu, udara, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi kita maupun makhluk hidup lainnya. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita akan memasuki faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup kita semua. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi kerusakan, maaf tadi Bapak salah menyebutkanlah. Jadi faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan pada hidup kita ini, yaitu ada faktor alami dan faktor buatan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu faktor alami dan faktor buatan? Singkatnya, faktor alami itu faktor yang murni dari alam, sedangkan faktor buatan itu buatan dari kita sebagai kita manusia, sebagai makhluk yang berakal, sedangkan seperti tumbuhan atau hewan itu tidak bisa merusak lingkungan hidup karena dia tidak berakal. Nah, jadi faktor alami itu adalah faktor yang kerusakan itu secara alami, seperti terjadinya banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Adapun faktor buatan itu yang mempengaruhinya seperti penebangan pohon secara liar yang menyebabkan bisa terjadinya tanah longsor maupun banjir, dan juga faktor lainnya yang menyebabkan kerusakan itu seperti membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa jadi membuang sampah sembarangan itu menjadi faktor kerusakan alam?
itu bisa menyebabkan aliran sungai menyumbat sehingga terjadinya banjir, ataupun bisa juga terjadinya banjir lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan kita, lingkungan hidup kita, agar tidak terjadinya banjir, tanah longsor ataupun sebagainya. Jadi upaya kita itu bisa berupa penanaman ulang hutan, penanaman ulang pohon kembali, penanaman kembali hutan yang gundul dengan cara tebang pilih dan tanam kembali, serta pencegahan buang sampah sembarangan dengan cara menandak atau menempatkan bak sampah atau tong sampah di berbagai tempat, serta pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup sumber daya alam secara berlebihan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan Bapak, itu baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Salah hilapnya mohon dimaafkan juga. Bapak akhiri, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.